Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Aku mau bagikan aktivitasku hari ini yang seperti biasa, gak ada yang istimewa. Hanya ini aja dan semoga gak bikin bosan teman-teman di sana. Pagi ini cuaca seperti yang teman-teman lihat berkabut dan hujan. Cuaca di Jerman saat ini gak menentu ya, kadang hujan, kadang tiba-tiba terang, kadang ada matahari, pokoknya kadang gak bisa diprediksi. Nah itu perjalananku mau ke tempat kerja. Jadi seperti biasa ke tempat kerja aku tempuh sekitar 30 sampai 35 menit tergantung di perjalanan ya, karena kadang kita tidak tahu apa yang terjadi di perjalanan. Pokoknya harus bisa menghitung waktunya, bahwa kalau ditempuh 30 menit harus 10 menit dilebihin aja. Jadi kadang kalau lebih awal sampai di kerjaan gak masalah daripada terlambat, itu kalau aku. Karena kalau masih awal bisa ngopi-ngopi dulu, bisa ngobrol santai, daripada terlambat dan nantinya akan cepat-cepat, keburu-buru, rasanya gak nyaman ya. Nah rencananya hari ini aku mau ke toko Asia, jadi mau belanja ke toko Asia dan aku mau ngajak teman kerjaku, orang Itali. Dia masih muda sih sebenarnya, tapi karena dia kerja ya aku anggap aja teman kerja. Cuman dia seumuran anakku dan bahasa Jermannya gak begitu, tapi dia bisa berbahasa Inggris, jadi kadang ngomongnya separuh-separuh ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman. Dan di kerjaan tuh dia cocok banget sama aku. Jadi karena seumuran dengan anakku, jadi aku menganggap dia seperti anakku juga. Jadi kalau ada apa-apa dia pasti nanya aku, kadang telepon, kadang WA. Terus kalau dia lagi masak apa dia kirim, bahwa nih aku masak ini. Terus banyak hal yang dia sering tanya-tanya ke aku. Jadi hubungan kita, walaupun aku kenal dia baru 1 tahun, tapi hubungannya cukup dekat. Ya karena dia juga masih seumuran anakku, jadi juga baru di tempat kerjaku. Jadi masih banyak hal-hal yang harus dia pelajarin. Maksudnya banyak hal yang harus dia pelajarin supaya dia bisa menghandle semuanya dari awal tanpa bertanya-tanya lagi. Namanya anak muda ya, itu biasanya seperti itulah. Nah ini aku udah sampai di toko Asia, jadi aku sepulang kerja langsung meluncur ke sana karena lebih dekat ya sebelum pulang ke rumah. Hari ini aku belanja habis sekitar 60 euro. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 1.020.000 lah kalau dirupiahkan. Ya dapatnya cuma itu aja, gak terlalu banyak karena ya memang barang-barang import itu pasti harganya mahal di sini ya. Dan barang-barang yang dijual di sini ada barang-barang Thailand, Cina, Korea, Jepang, Indonesia, Malaysia, pokoknya campur-campur deh. Dan seperti biasa aku juga beli cabai yang gak ketinggalan karena itu harus ada di kulkas. Dan hari ini aku pengen beli Indomie. Aku gak sering-sering banget beli Indomie, tapi
Hari ini aku pengen beli Indomie dan juga gak banyak, gak sampai 1 dus gitu. Paling cuman aku beli 10, 5 untuk aku dan 5 untuk anakku. Jadi kita bagi 2 karena gak bagus juga sering-sering. Jadi pas kalau pengen aja biasanya. Dan Indomie goreng gitu kita suka belinya, kalau yang kuah gak terlalu. Nah itu teman kerjaku namanya Alexandra, yang tadi aku udah cerita. Dia seumuran anakku, cute banget sih, lucu, dan ya begitulah namanya, masih muda, masih harus banyak menggali pengalaman. Dan aku selalu bagiin dia tips-tips gimana supaya dia bisa bekerja dengan efisien. Juga kasih masukan supaya dia biar cepat belajar di tempat kerja. Nah, aku minum dulu ya teman-teman, haus banget. Walaupun di luar cuaca nggak terlalu panas, tapi kalau kita banyak gerak jadi cepet haus. Nah sekarang aku mau tunjukin barang-barang apa aja yang aku beli hari ini sampai habisnya 60 euro lebih, sekitar 1.020.000. Nah itu tadi aku beli Indomie, terus aku beli bihun, aku beli coconut juice, aku juga beli mochi yang isinya sesam, terus yang ada peanut juga. Terus aku beli tepung ketan karena kadang kalau bikin makanan-makanan kecil gitu. Nah itu Indominya, jadi aku belum sempat antar ke anakku. Jadi biasanya kalau besoknya kerja baru aku antar ya. Ya itu aku juga beli beberapa bumbu. Jadi sebenarnya aku gak suka kalau masak pakai bumbu jadi, tapi ya kadang ada sih rasa malesnya, makanya aku coba beli 2 suatu saat kalau lagi males-malesnya. Nah itu aku juga beli bawang merah yang dari Indonesia, maksudnya dari Asia, jadi beda banget sama yang di sini ya. Kalau yang di sini agak gede-gede. Itu aku beli juga sayur asin karena aku suka banget, kadang aku tumis gitu pakai ikan teri. Terus aku cabenya juga beli 2 aja. Terus aku beli gula Jawa. Oh ya, aku juga beli telur puyuh. Gak tahu mau dibikin apa, tapi aku beli aja. Sama aku beli juga telur asin. Terus itu ada sake. Kadang ada bisa masak juga, dikasih sake dikit gitu kalau masakan Chinese. Terus aku beli gula Jawa yang bubuk. Jadi ini aja teman-teman. Jadi 60 euro sekitar 1.020.000 rupiah. Hanya segini. Kadang mikirnya gila ya. Dengan uang segini, dengan uang 1 juta lebih, dapatnya cuman seperti ini. Maksudnya belanjaan yang kecil ini. Ya memang sih kalau dipikir-pikir di sini penghasilannya besar, tapi kita juga pengeluarannya cukup besar juga. Oh ya, aku juga beli tempe karena kebetulan ada tempe. Biasanya aku suka kalau nggak digoreng ya aku bikin tempe orek gitu. Kalau nggak tempe mendoan gitu. Nah itu bumbunya aku pengen bikin nasi kuning, tapi nggak tahu kapan. Ya jadi itu teman-teman belanjaanku hari ini. Nah sekarang lanjut untuk beresin belanjaan di kulkas.
seperti yang teman-teman lihat, kulkasku penuh banget. Jadi kadang aku nggak tahu mau ditaruh di mana. Jadi aku nggak punya prepare ya seperti teman-teman gitu, dimasukin ke kotak-kotak gitu, karena juga butuh tempat. Selain butuh tempat, itu juga nggak cukup. Makanya ya aku coba kasih di bagian bawah aja kalau untuk sayuran. Kalau untuk buah-buahan biasanya aku taruh hanya di luar aja, karena di luar kan udah dingin ya. Jadi kalau musim dingin itu enaknya barang-barang yang harusnya disimpan di kulkas itu bisa ditaruh di luar aja, jadi nggak cepat rusak. Berbeda kalau pas saat summer. Makanya aku nggak terlalu sering belanja, karena di samping juga tempatnya nggak cukup, penuh banget. Makanya selalu belanja kalau saat yang dibutuhkan aja, terus langsung dimasak. Jadi nggak terlalu penuh di kulkas. Nah, itu aku tata telurnya di tempat telurnya biar nggak makan tempat. Jadi aku taruh sisanya di situ aja, karena nggak cukup. Biasanya aku beli yang telurnya yang XL, paketnya itu ada sekitar 20. Biasanya 10 aja, tapi kali ini aku beli yang 20. Nah, hari ini aku nggak tahu pengen masak apa, tapi aku kayaknya pengen banget bikin kalau di tempatku itu bikinnya tahu campur. Namanya tahu campur. Jadi aku kebetulan tadi beli tahu yang udah digoreng. Jadi udah matang, bisa dimakan gitu aja. Jadi aku juga masih punya kol putih. Jadi aku bikin tahu campur dari kol putih, dari tahu. Terus aku pakai tomat. Tomatnya nih kecil-kecil tapi manis. Dulu aku nggak suka banget makan tomat, tapi nggak tahu setelah nyoba di sini aku bisa makan gitu aja. Kalau tomat yang besar aku nggak terlalu suka karena rasanya juga beda. Tapi kalau yang ini namanya tomat kurma katanya. Jadi bentuknya seperti kurma juga dan manis. Jadi di sini namanya tomat datel gitu. Jadi itu namanya tomat kurma. Nggak tahu apakah ada hubungannya dengan kurma atau hanya bentuknya aja. Aku nggak tahu. Nah, itu tadi pakai kol putih, tahu yang udah digoreng ya, belinya udah jadi. Terus pakai tomat dan aku juga kasih timun. Biasanya aku selalu goreng kerupuk, atau kalau nggak goreng kalau lebaran namanya emping ya, emping melinju. Tapi kali ini aku nggak punya, jadi ya nggak pakai emping dan nggak pakai kerupuk. Jadi aku pakai itu aja, sederhana tapi cukup mengenyangkan. Ada sayurannya, terus ada, pokoknya lumayan lah bikin kenyang. Karena aku juga punya telur asin, jadi daripada rusak itu yang masih sisa, aku kasih juga telur asin masih sisa, dan aku beli lagi yang baru. Nah, udah selesai. Terus aku kasih saus kacangnya. Saus kacangnya udah aku panasin. Terus
Aku juga nanti tambahin kecap manis sama bawang goreng. Pas banget. Biasanya aku kasih kerupuk juga, aku remesin kerupuk di atasnya. Tapi karena kali ini aku gak punya, jadi ya cukup itu aja, gak apa-apa. Sudah cukup mengenyangkan. Nah itu ada bawang goreng, jadi aku kasih bawang gorengnya. Jadi deh. Dan inilah tahu campur sederhana ala aku yang cukup mengenyangkan. Oke teman-teman, makasih yang udah selalu nyimak videoku sampai selesai. Dan makasih buat supportnya sampai saat ini. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, juga bagikan ke teman-teman yang lain. Bahagia selalu, cinta damai, God bless you. Sampai jumpa, bye-bye.